Selamat datang teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa TKH, channel yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Oke teman-teman, pagi ini kita ada di tempat yang sama ya seperti yang ada di video ini nih. Kemarin di tempat ini kita menerbangkan drone SJRC ini dengan HP yang jadul ya. Sekarang kita coba menerbangkan drone ini dengan HP yang kekinian. Ini HP-nya ya teman-teman ya. Oh iya, sekali ini saya ditemani oleh, ada motor dulu, bentar. Iya teman-teman, kali ini saya ditemani oleh si Google Wati ya. Wah, sekarang abang pakai HP yang kekinian bang, gak lagi pakai HP jadul. Iya, ini HP baru, jadi kita coba ya HP ini apakah dia nge-lag seperti HP yang kemarin saya pakai atau tidak ya. Nah, oke, kita persiapan dulu teman-teman, jangan lama-lama ya. Sambil persiapan kita review dulu nih HP-nya ya. Ini HP-nya kita review dulu nih. Sok neng Google, tadinya terangkanlah ini HP-nya. Baik bang, akan saya bacakan spesifikasinya. Abang duduk santai aja dulu ya bang. Sebentar bang, saya lagi males bingit hari ini. Akan dibacakan teman saya ya bang. Oke, ini teman-teman ya, HP yang dipakai ini kelihatan nggak ya dari situ? Kalau nggak nanti saya liatin di screen ya. HP-nya jernih ya teman-teman ya, asli ini. Tinggal kita coba sekarang fitur nge-lag atau enggaknya ya teman-teman ya. Ini sudah ready to play. Kita putar dulu. Udah ready to fly. Terus giroskopnya kita betulin. Oke, giroskop udah pas. Oke teman-teman, keadaan angin cukup lumayan ya di sini. Anginnya cukup kencang di pagi ini, tapi kita terbangkan saja teman-teman. Oke, ngambil picture dulu. Oke, kita lihat ya sekarang. Kita arming. Mudah-mudahan nggak ada yang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terbangkan ya teman-teman. Dia agak ke kanan sedikit tapi nggak masalah. Oke, kita majukan. Pelan-pelan aja teman-teman. Ini melawan angin ya. Oh, nggak nge-lag teman-teman. Ini mantap ya. Ternyata kalau pakai HP kekinian dia nggak nge-lag ya. Jadi FPV-nya itu akan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi sama. Kalau kemarin pakai HP jadul kita nge-lag ya teman-teman. Oke, kita terbang lurus dulu ya teman-teman ke arah sana. Oke. Aduh, deg-degan nih saya sebetulnya. Baru pertama memakai HP yang sedikit agak bagus ya. Bagus banget sih enggak sih teman-teman ya. Cuman sedikit agak bagus. Oke, ketinggian udah di 50 meter. Kita lihat ke bawah dulu ya teman-teman. Ini ada apa di bawah nih? Kita lihat gimbalnya. Ke bawahin sedikit. Oke, itu push edge yang kita pantau ya. Ketinggian di 50 meter ini ketinggian yang saya suka ya teman-teman ya. Yang pertama, kita bisa melihat push edge dengan jelas ya. Nah, ini seperti contohnya seperti ini teman-teman ya. Push edge-nya jelas. Nah, terus di ketinggian ini ya relatif lebih aman ya dari pohon-pohon ya teman-teman. Nah, sekarang saya berani mengambil push edge yang agak sedikit jauh ya. Ini karena saya sudah pede nih dengan HP-nya. Oke, jadi rekomendasinya pakailah HP yang terkini ya teman-teman ya. Oke, ini dimana drone-nya sudah saya nggak kelihatan. Oke, kita naikin dulu sedikit di atas 50 ketinggiannya. Oke, ini sekarang sudah di
68 ya, karena ini sudah jauh ya teman-teman ya. Oke, drone-nya. Oke, kita dorong dulu. Gimbalnya kita naikin aja sedikit ya teman ya. Oke, biar lebih nampak. Oke. Oke. Ya, terangkanlah ini mengenai kota Cianjur ini ya. Kita minta bantuan nih si Neng Google. Neng Google, terangkanlah. Pesawahan di daerah Cianjur merupakan lahan pertanian yang luas di daerah Cianjur, Jawa Barat, Indonesia, yang digunakan untuk bercocok tanam padi. Cianjur sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Pesawahan di Cianjur umumnya terletak di dataran rendah dan dataran tinggi, dengan penggunaan sistem irigasi untuk memastikan tanaman padi mendapatkan air yang cukup. Sebagian besar petani di Cianjur masih menggunakan cara tradisional dalam bercocok tanam padi, seperti menggunakan sapi untuk membajak sawah. Namun semakin banyak pula petani yang beralih menggunakan mesin pertanian modern. Pesawahan di Cianjur juga menawarkan pemandangan yang indah dan menarik bagi wisatawan yang berkunjung. Banyak wisatawan yang datang ke Cianjur untuk menikmati keindahan panorama sawah dan melakukan berbagai aktivitas seperti bersepeda, berjalan-jalan, atau sekadar bersantai menikmati keindahan alam. Wow, sangat keren pemandangannya, sekeren yang punya drone ini. Teman-teman yang nonton video ini jangan lupa subrek ya channel keren ini. Subrek kan gratis dan bisa bikin seneng yang punya drone ini. Musim panen di Cianjur umumnya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei, Juni dan November, Desember. Namun, hal ini dapat bervariasi tergantung pada jenis padi yang ditanam dan faktor iklim seperti curah hujan dan suhu udara. Musim panen pada bulan Mei-Juni biasanya disebut sebagai panen raya pertama, atau sering disebut panen musim kemarau. Pada musim ini, sawah-sawah di Cianjur biasanya dipenuhi oleh padi yang sudah matang dan siap untuk dipanen. Panen raya kedua biasanya terjadi pada bulan November-Desember, disebut juga panen musim hujan. Pada musim ini, petani biasanya menanam padi varietas tertentu yang cocok untuk tumbuh di musim hujan. Setelah panen, padi di Cianjur biasanya diolah menjadi beras oleh para petani atau dijual ke pabrik pengolahan beras. Proses pengolahan beras ini meliputi pengeringan, penggilingan, dan pemutihan. Produk beras dari Cianjur dikenal memiliki kualitas yang baik dan menjadi salah satu komoditas unggulan dari daerah tersebut. Di Cianjur, terdapat beberapa jenis padi yang umumnya ditanam oleh petani, di antaranya 1. Padi varietas Ciherang, merupakan varietas padi yang paling umum ditanam di Cianjur dan seringkali menjadi pilihan utama petani. Padi ini membutuhkan waktu 105-120 hari untuk panen, tahan terhadap penyakit, dan memberikan hasil yang cukup baik. 2. Padi varietas Impago 9, merupakan varietas padi yang cocok untuk tumbuh di dataran tinggi. Padi ini membutuhkan waktu 125-140 hari untuk panen, memiliki kualitas yang baik, dan memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas padi lainnya. 3. Padi varietas Cimanuk, merupakan varietas padi yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit, serta cocok untuk tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi. Padi ini membutuhkan waktu 120-130 hari untuk panen dan memberikan hasil yang cukup baik. 4. Padi varietas IR64, merupakan varietas padi yang tahan terhadap kekeringan dan serangan hama dan penyakit. Padi ini membutuhkan waktu 125-130 hari untuk panen dan memberikan hasil yang cukup tinggi. Selain itu, terdapat pula jenis-jenis padi lokal atau tradisional yang masih ditanam di Cianjur, seperti padi wangi, padi jajar, padi bengawan, dan padi putih. Jenis-jenis padi ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda, seperti aroma, rasa, dan tekstur yang unik. Padi pandan wangi Cianjur adalah salah satu jenis padi lokal atau tradisional yang ditanam di daerah Cianjur,
Jawa Barat, Indonesia. Padi ini dikenal dengan aroma wangi yang khas, yang mirip dengan aroma pandan. Padi pandan wangi Cianjur membutuhkan waktu 105-120 hari untuk panen dan biasanya ditanam pada musim kemarau. Padi ini memiliki kualitas yang baik, dengan butiran beras yang besar dan berwarna putih bersih. Selain itu, padi ini juga tahan terhadap hama dan penyakit serta membutuhkan perawatan yang cukup mudah. Padi pandan wangi Cianjur banyak dimanfaatkan untuk diolah menjadi berbagai jenis makanan dan minuman, seperti nasi uduk, lontong, ketan, dan mudang pandan. Selain itu, beras pandan wangi Cianjur juga menjadi salah satu produk unggulan dari daerah Cianjur dan telah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional maupun internasional. Oh iya, saya lupa. Tadi saya disuruh menerangkan tentang spesifikasi handphone yang dipakai oleh Bapak Gendut pemilik drone ini. Baiklah, akan saya terangkan berikut dengan drone yang sedang dipakai saat ini agar teman-teman paham. Berikut adalah spesifikasi dari Infinix Zero X3 Pro. Layar AMOLED 6,67 inci. Resolusi 1080x2400 pixel. Refresh rate 120 Hz. Kecerahan 700 nits. Prosesor, chipset MediaTek Helio G95. Prosesor octa-core, 2x 2,05 GHz Cortex A76 plus 6x 2,0 GHz Cortex A55. GPU Mali G76 MC4. Memori, RAM 8 GB. Internal storage 128 GB. Dapat memperluas penyimpanan hingga 2 TB dengan micro slot terpisah. Kamera belakang triple 64 MP, utama, plus 8 MP, ultrawide, plus 8 MP, telefoto. Kamera depan 16 MP, wide. Baterai, kapasitas baterai 4500 mAh. Fast charging 45W, pengisian daya 100% hanya membutuhkan waktu 40 menit. Reverse charging, fitur lainnya, sensor sidik jari dalam layar, sistem operasi Android 11, dual SIM, nano SIM, dual standby. Wi-Fi 802.11a, B per gram, N, AC, Bluetooth 5.0, GPS, NFC. Port USB Type-C, jack audio 3,5 mm. Dimensi 164,06 x 75,07 x 7,8 mm. Berat 193 gram. Berikut adalah spesifikasi drone SJRCF-11S4K Pro. Desain dan dimensi. Dimensi 450 x 425 x 83 mm. Unfolded 192 x 130 x 83 mm. Folded. Berat 585 gram. Bahan ABS plastik. Kamera 4K UHD 3840 x 2160p 30 fps. Kamera dapat diposisikan secara vertikal pada gimbal 2 aksis. FOV Field of View 120 derajat. Lensa dengan aperture f2.4. Baterai, kapasitas 2500 mAh. Tipe, LiPo. Waktu terbang, sekitar 25 menit. Waktu pengisian, sekitar 3-4 jam. Jarak kendali, jarak kontrol maksimum, sekitar 1,5 km. Frekuensi, 2,4 GHz. Fitur, GPS, GLONASS. Altitude Hold, One Key Takeoff, Landing, Return to Home, Follow Me, Point of Interest, Gesture Control, Headless Mode, Adjustable Speeds. Lainnya, sistem pemindai GPS plus Optical Flow plus Air Press Altitude Hold. LED lampu di bagian bawah untuk indikator navigasi. Kapasitas penyimpanan internal 16 GB. Tersedia controller dengan layar LCD 5 inch untuk preview live streaming dari kamera drone, opsional. Oke teman-teman, itulah perjalanan penerbangan kita kali ini. Semoga penerbangan kali ini bisa bermanfaat bagi semua teman-teman ya, yang terutama bagi yang pemula di bidang drone dan juga yang sudah expert. Sebagai pengalaman saja, sharing pengalaman mengapa penerbangan menggunakan drone ini sungguh sangat membuat hati kita bahagia ya. Apalagi menerbangin drone itu di hari libur atau hari-hari yang kita cukup santai ya. Nah, ini bisa menenangkan jiwa dan kita melihat banyak pemandangan yang bagus-bagus ya teman-teman. Ternyata pemandangan di seputar kita aja kalau dilihat dari atas drone itu ternyata lebih bagus ya. Kita baru tahu, oh ternyata tempat tinggal kita itu sangat indah ya teman-teman. Nah ini teman-teman, bagi yang belum punya drone dan ingin membeli drone ya, dilihat-lihat dulu speknya ya. Kalau SJRCF11S 4K Pro ini cukup banget ya buat pemula. Jadi mudah diterbangkan,
kameranya bening, dan settingnya juga simpel. Itu aja mungkin pengalaman. Ya teman-teman, selamat jumpa, dan di video saya berikutnya jangan lupa subscribe, like, and share ya video ini, dan bilang ke teman-teman terus nonton video-video saya selanjutnya. Selamat jumpa, selamat tinggal, sampai jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih.